Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayahanda dan ibunda dan saudara-saudaraku dan anak-anakku, para pengurus dan jemaah Masjid Muhammadiyah Miftahul Jannah yang saya cintai dan saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah berada di akhir atau penghujung tahun 2025 Masehi. Betul. Tepatnya tanggal 28. 28 Desember tahun 2025. Yang beberapa hari lagi banyak orang akan melakukan sesuatu hal yang perlu kita kaji secara syariat kita, yakni syariat Islam. Oleh karenanya judul atau tema kita pada subuh kali ini yakni sikap seorang muslim terhadap hari raya non-muslim. Bahwa telah kita ketahui dan itu menjadi realita atau kenyataan yang kita lihat di sekitar kita, bahwa negeri kita ini satu negeri yang majemuk, yang beragam, yang bercampur baur dari segala sisi, baik itu ras, suku, adat istiadat, agama, ormas, mazhab, apalagi cukup. Budaya, adat istiadat, betul. Makanan, ya kan? Ada makanan satu suku kita tuh yang manis, ya kan? Ya kan? Manis kan? Manis seperti saya, betul. Kata istri saya itu. Ada yang pedas, ya kan? Ada pecinta pedas dan sebagainya. Dan katanya atas dasar itulah bangsa ini didirikan. yakni ada satu semboyan yang ada di negeri kita ini yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu. Katanya Sumpah Pemuda itu, ya kan?
berbangsa satu, bangsa Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dan itu juga ada sisi baiknya juga, karena dengan bahasa yang satu misalnya kita bisa berkomunikasi. Tidak? Kalau masing-masing pakai bahasa orang Jawa, pakai bahasa Jawa ngomong. Orang Minang pakai bahasa Minang, repot gitu ya kan? Karena kadang-kala satu kata atau satu bahasa itu di satu daerah bagus, di daerah lain itu satu hal yang apa? Buruk atau kotor. Kalau bahasa kita yang mencarut ya kan? Makanya kita hidup bisa berdampingan dan terlihat kenyataannya dengan salah satunya agama lain. Kita lihat di Jakarta ada Masjid Istiqlal, ada gereja katedral ya kan. Di kota kita ini ada Masjid Istiqomah, di depannya ada itu ya kalau salah gereja apa tuh? Hah? Gereja Injili Indonesia. Bisa kita berdampingan. Oleh karenanya agama kita dengan asas yang ada dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena satu agama yang mengajarkan segala sesuatu. Agama kita ini mengajarkan segala sesuatu. Sampai seorang Yahudi pada saat itu memuji, Nabi kamu itu mengajari segala sesuatu sampai cara buang air. Dijawab oleh sahabat Salman, ajal betul. Karena memang agama kita mengajarkan segala sesuatu. Kalau cara buang air aja macam mana masuk WC, kalau tidak ada air macam mana, apalagi hal yang besar. Akidah misalnya, kita lihat di dalam Al-Quran, misalnya di dalam surah Al-Baqarah itu tidak hadir dalam ingatan saya ayatnya, tapi ayat yang terpanjang itu berbicara tentang muamalah. Islam mengajarkan itu. Jangan bicara politik, Islam mengajarkan. Hanya kita saja yang tidak tahu. Termasuk juga Islam mengajari kita bagaimana itu toleransi itu. Ya. Islam mengajarkan toleransi. Tapi Islam juga mengajari kita untuk bersikap tegas, yakni di dalam akidah dan tauhid. Dan ini adalah pondasi agama kita. Dan seorang muslim harus mengetahuinya. Oleh karenanya tadi sebagaimana yang kita sebutkan, judul atau tema kita pagi ini adalah sikap muslim terhadap hari raya non muslim. Jadi yang pertama telah kita ketahui, agama kita ini toleran.
Islam mengajarkan yakni berbuat adil, yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya, mendudukkan sesuatu pada kedudukannya, itu adil. Dan kadang-kala adil itu tidak harus sama, tapi bisa ditempatkan. Ini seperti ini seperti ini. Dan Islam, agama kita mengajarkan kita berakhlak baik kepada non-muslim. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yanhaqullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Yani Allah tidak melarang kita berbuat baik dan adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama. Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Yakni kita disuruh untuk menghormati orang apapun agamanya. Selama dia manusia kita hormati. Yakni seorang pemuda menghormati orang tua tanpa memilih apa agamanya. Bertetangga yang baik tanpa kita melihat agamanya. Wajib seorang muslim yakni membantu tetangganya apabila dia butuh pertolongan yang sekiranya kita bisa membantunya sebagai manusia, dan itu tidak menyalahi yang namanya agama. Baik, yakni bertetangga dengan baik, bekerja sama dalam hal urusan dunia, bermuamalah, jual beli, hutang piutang, boleh. Bahkan kita tahu bahwa Nabi SAW beliau pernah menggadaikan baju zirahnya, baju perangnya kepada orang Yahudi. Selama dalam muamalat, jual beli dan semacamnya yang tidak dilarang, maka boleh kita. Bagaimana tidak? Orang kita berbuat baik kepada hewan saja, yakni kita diperintahkan. Bukankah kita membaca riwayat yakni Nabi SAW mengatakan yakni Allah merahmati, meredoi seorang wanita pezina itu, yakni ketika dia melihat seekor anjing kehausan, lalu dia turun dengan kasutnya, dengan sepatunya, dan dia mengambil air di sumur dan memberi minum anjing tadi. Maka Allah merahmati wanita itu, dan wanita itu masuk surga. Apakah lagi manusia? Maka bukan seorang muslim apabila ada seorang jatuh misalnya di jalan, ketika dia menolong lalu dia bertanya dulu, ibu agamanya apa? Bapak agamanya apa? Kalau non muslim saya tidak nolong. Enggak. Islam enggak seperti itu. Bayangkan saja tadi seorang wanita pezina tadi yang dia mendapatkan hidayah dari Allah, asbab dia menolong anjing yang kehausan tadi. Mungkin hidup itu pula ada pepatah seperti anjing menolong anjing terjepit, karena habis dilepas jepit digigit nih. Tidak tahu saya itu ada hubungannya apa tidak.
Ada enggak Ustaz Rahmat? Tapi kita menolong manusia itu bukan karena melihat agamanya. Kita bantu dia sebatas yang dibenarkan di dalam agama. Bekerja sama dalam urusan dunia, bermuamalah, jual beli, utang piutang. Oleh karenanya yang kedua, batas toleransi yakni tidak mencampur adukan yang namanya persoalan akidah. Ini garisnya. Yakni toleransi bukanlah menyamakan semua agama, bukan. Bukan lalu kita berpaham wahdatul adyan, kesatuan agama, semua itu agama sama. Itu sesat. Bukan itu. Tetap kita mengatakan inna dina indallahil Islam. Ini akidah. Agama di sisi Allah yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang beragama, mencari agama selain Islam, maka tidaklah diterima agamanya itu. Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Rugi itu apa ibunda? Ibunda, rugi itu apa? Rugi itu tidak untung. Dagang, jualan, rugi berarti tidak untung. Balik modal aja tidak. Mana untung? Dapat lita aja. Jadi orang-orang yang beragama di luar Islam itu dan dia mati dalam keagamaan itu, dia dapat lita aja, capek aja. Nggak dibalas dia. Lalu bagaimana Ustaz kalau dia berbuat baik di dunia? Kan ada tuh orang non-muslim yang berbuat baik, ada? Ada. Dia dibalas di dunia. Di akhirat dia tidak dibalas. Allah itu adil. Siapa yang berbuat baik Allah balas, hatta dia orang kafir. Tapi dibalasnya di mana? Di dunia saja. Hanya beberapa orang mungkin di akhirat, seperti Abu Thalib, doa dari Nabi ya. Maka Allah ringankan, bukan dihilangkan, diringankan siksa Abu Thalib itu. Apa ayahanda hadisnya itu? Hadisnya itu dia cuma dipakaikan sendal dari api neraka. Dan dengan sebab itu otaknya mendidih. Wah, itu yang paling rendah itu. Alangkah ngerinya itu. Dia di atas ya, bukan di bawahnya. Innal munafiqina fi darki asfali minan. Nah, orang munafik itu tempatnya kerak neraka. Nah, Abu Thalib itu dia enggak di dasarnya. Karena dia pernah membantu Nabi. Nah, orang-orang yang di luar Islam dia diberi balasan oleh Allah. Allah itu Maha Adil. Dan balasan yang realita yang kita lihat, kenyataan, seorang yang berbuat baik, dia akan dapat penilaian manusia juga baik. Betul? Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuatu sesuai dengan perbuatan. Kalau istilah pepatah itu apa? Apa namanya itu Anda? Tidak hadir pula saya. Menuai itu siapa yang
menanam, itu dia yang memanen. Siapa yang menabur, dia yang menuai. Petani kan loh. Bagus. Makanya kita buat baik. Tabassum, senyum. Biasanya kalau kita senyum, itu orang langsung membalas senyum. Betul nggak? Betul nggak Ibunda? Iya, biasanya gitu. Makanya Ibunda sering senyum sama suami. Jangan jadi ibu hebring. Jangan senyum hanya pada waktu tanggal mudo. Senyum, tabassum. Senyum itu sodako. Semudah-mudah sodako. Semurah-murah sodako. Siapa saja bisa senyum. Hatta orang ompong pun bisa senyum. Senyum. Asal jangan waktu sendiri aja saya senyum. Bahaya itu lah. Ngaku Ustaz Amri itu senyum terus dia tuh. Kalau dilapor orang ke ini, ke RSJ. Iya, jadi berbuat baik kita. Tersenyum dan sebagainya itu tadi. Kita lanjutkan. Jadi tidak mencampur adukan yakni akidah agama. Yakni toleransi bukan menyamakan semua agama. Kita meyakini agama kita yang hak, yang betul, yang benar. Selain Islam batil, tertolak, tidak ridhoi oleh Allah, rugi, sia-sia. Tapi mereka mengatakan agama mereka juga benar. Ya silakan saja. Apa-apa dia. Urusan mereka. Betul? Mereka mengatakan istilah apa tuh? Domba-domba apa? Ya silakan saja. Ini akidah. Ini nggak ada toleransi di situ, gitu. Nggak ada. Nggak boleh. Ya ini menganggap semua agama benar. Jadi toleransi bukan menyamakan semua agama benar. Tegas kita agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Siapa yang mencari agama di luar Islam tidak akan diterima. Di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Tadi kita katakan rugi itu tidak untung. Lita aja dia ibadah dia. Coba lihat orang-orang di luar Islam. Kadang-kala lebih berat dari kita. Agama kita nggak berat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Mampu kan? Itu asas agama kita. Makanya orang berbondong-bondong masuk Islam. Ada satu agama, saya tak sebut agama ini. Dia masuk Islam kenapa? Karena dia miskin. Sedangkan ajaran agama dia mengharuskan harus sedekah setiap pekan, Bapak. Harus bikin ngasih apa, sesajen apa. Malah dia masuk Islam dia dapat zakat malah. Oh, senang sekali dia. Di zaman Nabi dulu, Nabi itu nggak pelit. Murah Nabi itu, nggak pernah 3 hari harta di rumah Nabi itu kasih. Makanya berbondong-bondong orang masuk Islam. Kasih 100 ekor unta, kasih lagi. Orang minta kasih lagi, Nabi itu nggak pelit. Sehingga ada kepala suku yang ngecek dengan kaumnya itu. Kamu masuk Islam lah kamu. Aku baru balik dari orang yang tidak takut miskin. yakni dia mau memuji Nabi. Maka dakwah dengan mal, dakwah dengan harta itu punya kita sebenarnya.
Tapi kita sekarang ini sudah ditimpa yang namanya penyakit. Penyakit pelit, medit, kedekit. Bahasa Bengkulunya buat pelit. Keket. Apa? Ceker. Itu kita. Pelit kita. Pelit ya. Cuman tetangga minta, minta cabai. Jangan. Baru ditanam itu ya Allah. Cabai sebuah. Bulan cabai, nanam cabai rawit. Tetangga tuh nak makan gorengan, tidak dikasih. Ustaz curhat ya? Tidak, itu cerita. Telat saya. Itu ya. Itu Islam. Jadi toleransi bukan menyamakan semua agama. Tetap kita berkata inna dina indallahi Islam, agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Kalau kamu mengatakan agama kamu benar, ya silakan saja. Bagi kami agama kami. Jadi ibadah dan syiar agama ada batasan yang tegas, yang jelas. Ayatnya kita hafal, surahnya kita hafal itu. Ibunda jadi surah kecintaan kita itu. Apabila imam membaca surah itu, makmum pun cinta kepada dia. Iya kan? Imam membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Cinta makmum itu pada imam itu. Mantap imam. Kenapa suratnya pendek? Namanya deh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quran. Makmum jadi gelisah. Karena dibaca waktu sholat maghrib. Ini nak bayi berangkat. Ini surah kecintaan kita, apal kita itu. Yani surah Al-Kafirun. Tegas sekali itu. Yani Allah mengatakan Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum. Allah menyuruh Nabi Muhammad katakan, yang hakikatnya Allah menyuruh kita juga. Kamu katakan pada mereka, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah, dan kami tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Jelas itu. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam kitab tafsirnya, di dalam menafsirkan surah ini, yakni beliau katakan Allah perintahkan kita untuk berlepas diri dari agama orang-orang kafir secara total. Saya ulangi, lakum dinukum waliyadin, sebagaimana yang disebutkan para ulama kita, wabil khusus ulama ahli tafsir Quran, semisal Al-Imam Ibnu Katsir, Abu Fida, Allah perintahkan kita berlepas diri
dari agama orang kafir secara total. Berlepas diri kita. Oleh karenanya kita lanjut yang ketiga, yakni larangan tasyabbuh. Larangan tasyabbuh. Yakni kita di dalam agama kita dilarang kita untuk tasyabbuh. Kata Rasulullah, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia sama dengan kaum itu yang dia tasabbuh itu. Yakni yang terlarang itu yang menjadi kekhasan mereka. Ini kalau dipakai, dilakukan, dikerjakan, ini sudah jelas orang kafir punya mereka. Kalau bahasa Inggrisnya cetonian. Bahasa Inggris itu Inggris bagian Sleman atau ada juga enggak ceto ya. Sudah dipakai oleh itu, dilakukan oleh itu berarti menunjukkan sesuatu itu, maka tidak boleh. Ciri khas mereka, ya, adat mereka, kebiasaan mereka, nggak boleh. Apa saja itu, kalau sudah jelas itu, ikutan itu tidak boleh. Pakaian, topi, iya pakaian. Kita aja, saya ini pakai baju polisi lengkap, bisa udah ditangkap polisi saya? Kok ragu-ragu nih? Bisa dah? Bisa. Kenapa? Karena saya bukan polisi. Waduh, ngeri nih Anda. Apalagi Ustadz Gadungan, waduh lebih ngeri lagi tuh. Kenapa ditangkap? Karena saya bukan polisi. Kok pakai baju polisi? Jadi pakaian itu, makanya di dalam ajaran Islam nggak boleh kita memakai pakaian yang khusus milik mereka itu. Nggak boleh. Yakni ciri khas mereka itu. Tadi kita bilang kalau sudah make itu cetonian itu. Makanya dulu para ulama kita mungkin 1 abad 2 abad yang lalu, ketika orang-orang non-muslim, orang-orang kafir masuk ke Indonesia dalam tanda kutip mau berjualan awalnya atau menjajah itu, mereka memakai pakaian atribut itu. Ulama kita sempat itu mengharamkan, yakni yang namanya dasi dan juga pakai jas. Kenapa ya Anda? Karena pada saat itu yang memakai itu hanya mereka. Karena bukan punya kita jas itu, dasi itu. Tapi dengan campur baur, asimilasi benar benar? Maka jadi milik kita itu. Ya kan, Ustadz Rahmat juga suka tuh pakai jas. Apalagi kalau masjidnya aslinya nembak ke badan Ustadz tuh. Kalau udah pakai jas, alhamdulillah dingin. Karena udah milik kita. Bahkan sebagai kadang udah sih kalau dilantik. Nanti jadi anggota MUI pakai biar gagal. Nah itu.
Iya kan? Kekhasan, bahkan pernah saya pantalon, celana pantalon. Dulu katanya juga sempat itu. Sepan, celana apa? Pantalon. Dulu sempat juga karena bukan punya kita katanya. Celana, pantalon. Dulu sempat juga katanya. Karena itu bukan ini kita. Tapi setelah campur baur sama, maka kaidah itu kalau dia sudah dipakai oleh seluruh sama-sama, maka nggak masalah. Maka peci hitam ini bukan milik, ini milik kita semua, nggak termasuk yang dilarang. Kenapa? Karena sudah bercampur baur, asimilasi apa namanya. Bahkan ada sebagiannya yang dulu punya mereka non muslim diambil oleh kita jadi punya kita. Contohnya baju koko. Namanya aja baju koko. Ini baju koko gak lo? Oh, Cino gak lo itu? Oleh kita dimodifikasi. Kerahnya apa istilahnya? Kerah Shanghai ya? Shanghai itu di mana? Di Jawa apa di mana Shanghai? Di Cina. Kerah Shanghai. Tapi sudah punya kita. Jadi hanya punya produk Indonesia. Baju koko. Ada pula mereknya Takwa. Baju Takwa. Bukan berarti yang makainya pasti orang bertakwa. Tidak juga. Sama kayak baju ini. Sudah mas. Ika saya biar keren aja Ika. Biar terlihat ustadznya. Iya, kadangkala masa ustadz ceramah pakai sepan jeans ya kan. Bahkan ada satu cerita tuh saya juga jadi introspeksi diri saya juga. Ada suatu ketika, ini cerita dari pengurus masjid. Satu ketika sudah mau masuk waktu Jumat. Lalu udah masuk jamnya, menitnya itu kok khotibnya belum datang juga. Tugas Jumatnya itu ustadznya gelisah pengurus itu. Sampai akhirnya dia maju ke depan itu mengatakan, ini kita nggak ada petugas kita ini. Akhirnya ada ustadz berdiri dia. Terus sampai marah itu pengurus masjid itu. Ngeceh ustaz dari tadi. Kenapa? Karena rupanya ustaz itu dilihat oleh pengurus tadi tidak penampilan ustaz. Dan dia udah pernah situ. Jadi pengurus itu udah tahu gitu. Udah tahu saya pakai pakaian apa. Jadi kalau urufnya ustaz tuh pakai apa, ya biar tahu orang kan. Oh itu. Kadang-kala walaupun tidak nyebut nama saya ustadznya Wak, kalau belum kenal kan. Orang jadi tahu karena dari betul lah. Kadang dari baunya aja tahu tuh. Oh ini bau ustadz kan. Dindus orang ya. Itu tadi itu. Ngapa kita sampai situ cerita tuh tadi itu? Sampai di mana tadi tuh? Hah? Al-Kafirun. Iya, nggak boleh kita ya tasyabbuh yang menjadi ciri khas mereka. Apalagi ciri khas agama mereka itu nggak boleh. Ikut merayakan, mengucapkan atribut ibadah, pengagungan hari raya. Ini nggak boleh ini. Saya ulangi ya, larangan di dalam agama kita ada larangan tasyabbuh, menyerupai orang-orang kufar, kekhasan mereka dalam hal apa saja, baik itu masalah dunia apalagi masalah akhirat. Kalau itu khas mereka, tadi kita katakan kalau pakaian itu pakaian mereka sudah cetonian, kalau pakai itu mereka kan ada tuh, misalnya tokoh-tokoh agama mereka kan ada baju khususnya itu.
Kalau kita pakai itu sama. Jangan. Kecuali tadi kita katakan sudah sama. Lihat ayah anda gagah sekali. Jelas kelihatan. Kalau gitu Ustaz kita pakai ini juga karena Ustaz tidak juga. Boleh aja Ustaz pakai celana jeans. Karena kebetulan mau gotong royong, pakai sepan sweater apa untuk lari training. Ya enggak apa-apa, enggak harus kemana-mana pakai gamis terus. Tidak ya. Selama konsepnya dalam pakaian itu ya ini menutup aurat dan tidak termasuk pakaian yang dilarang, dengan beberapa itu ada babnya sendiri itu ya. Larangan tasyabbuh, ciri khas mereka apa saja. Tidak ikut merayakan yakni perayaan mereka. Tidak sama yakni kita mengikuti atribut ibadah. Karena mereka punya atribut-atribut ibadah, atau tadi kita katakan pakaian dan sebagainya, bahkan perbuatan. Maka kalau ada seorang, misalnya ada muslim, misalnya dia pemain bola, habis dia takgul, dia melakukan selebrasi, taruh tangan atau jarinya itu di keningnya, lalu di bahu kanannya, lalu di bahu kirinya, itu haram. Karena itu simbol selebrasinya orang. Tidak perlu saya tiru ya. Yakni menaruh tangannya itu habis dia cetak gol, dia taruh di keningnya, lalu ke bahu kanannya, lalu ke bahu kirinya. Mau dipraktekin? Paham lah ya kan? Gak boleh. Ada simbol mereka, ibadah mereka, khas mereka itu. Walaupun itu di dalam dilakukan dalam hal olahraga nggak boleh masuk itu. Karena itu punya mereka. Atribut khasan mereka itu. Kecuali kalau itu sudah dimakruf dipakai semua orang. Nah tadi saya katakan seperti peci hitam ini. Karena ini semua sama pakai. Kain sarung ya kan? Kain sarung semua ya kan? Mau agama musyrik, mau kafir, mau Islam apalagi. Bukan orang bersunat aja pakai sarung itu. Nah, termasuk juga larangan kita tasyabbuh, yakni pengagungan hari raya itu enggak boleh. Oleh karenanya poin yang keempat, yakni kita punya hari raya sendiri. Kita punya hari raya sendiri. Yakni di dalam Islam di dalam Islam hanya ada 2 hari raya. Di dalam Islam hanya ada 2 hari raya. Jadi ternyata di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Madinah itu biasa mereka merayakan perayaan. Dari Anas dia berkata, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, mereka penduduk Madinah mempunyai 2 hari raya yang mereka biasa bermain atau merayakannya dalam hari raya itu. Lalu beliau bertanya, "2 hari apakah ini?" Mereka menjawab, "Kami biasa bermain merayakan dalam 2 hari ini di masa jahiliyah." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menjadikan untuk kamu
pengganti dari keduanya yang lebih baik dari keduanya. Yakni dari 2 hari raya kamu di masa jahiliyah itu. Apa itu? Yakni Idul Adha dan Idul Fitri. Ini hadis sahih dikeluarkan Abu Dawud dan juga Nasai dan lain-lain. Ya. 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 Silakan. Kita membicarakan mengenai relasi agama. Sebetulnya agama kita ini sudah lama toleransinya. Tapi yang sekarang ini yang mengkhawatirkan, yang membuat kita jadi kecewa ya. Bukan lagi toleransi, kita diajak kolaborasi. Seperti yang mengajak ini juga ya ustaz juga. Nah, seperti yang di Istiqlal itu kan masjid kita Istiqlal itu sudah dipakai untuk mereka dengan atribut-atribut yang kata Pak Ustaz tadi, ikut-ikutan orang Islam pun ikut-ikutan berkolaborasi bersolawat dengan mereka. Maka Istiqlal itu sudah ada apa di bawahnya itu, sudah ada tempat parkir, sudah tembus ke gereja katedral. Nah di situ kan orang yang imamnya, kemudian menteri agama kita, itu mereka itu yang menjadi pelopornya. Jadi kita sebagai umat Islam ini, kenapa diam yang lain atau ustaz-ustaz yang lain, ulama-ulama yang lain, kenapa diam? Kita seperti orang Islam ini takut sekarang ini. Diam. Coba kita demo apa? Produk mereka itu. Islam kan mayoritas. Diam. Kalau kita diam terus seperti ini, ya ini kita di apa ya? Di menampilkan kita semua. Demo itu kita harusnya. Kemana ustaz yang lain? Kok diam semua seluruh Indonesia? Katakanlah Menteri Agama kan, memang dia mungkin sudah kerjasama dengan Yahudi, nggak banyak ini ya kan, dokumen-dokumennya itu. Tapi kok kita diam sampai sekarang? Itu tuh bagaimana itu? Apakah dengan kita diam, kita tahu kebenaran tapi kita diam, makanya banyak bencana yang ada di Indonesia? Ya sudah Yunda. Ya terima kasih. Ini menunjukkan kepedulian Yunda terhadap yakni giroh kita, kecemburuan kita terhadap agama kita dan kepada saudara-saudara kita. Tetapi perlu saya jelaskan di sini bahwa yang akan diminta tanggung jawab itu adalah diri kita masing-masing. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Setiap orang adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan diminta tanggung jawab. Suami pemimpin di rumah tangganya, ibu pemimpin juga di rumahnya. Dia akan diminta tanggung jawab itu. Oleh karenanya, sikap kita terhadap hal yang seperti itu adalah kita membenahi diri kita dulu. Dan kalaupun ada yang saudara-saudara kita yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita pahami, ya ini kalau kita mampu kita memberitahu. Dan kalau dikatakan diam, tidak. Sudah banyak juga yang memberitahu, tapi dalam hal ini memang ya kembali kepada pemahaman masing-masing. Dan apa yang bisa kita berbuat, karena memang negara kita membuka keran itu. Bahkan ada pemahaman yang menganggap semua itu agama itu sama. Ini sesat dalam Islam. Ini makanya ada istilah pemahaman liberal itu. Dan itu sudah ulama-ulama kita sudah bangkit membela itu, menjelaskan itu. Seperti MUI sudah menjelaskan ya ini pemahaman liberal. Apalagi itu, saya juga nggak paham bahasa ini. Kalau yang saya paham itu wihdatul adyan, yakni kesatuan
agama, menurut semua agama itu sama, sehingga mereka bisa melakukan itu. Makanya dalam hal ini apa yang bisa kita perbuat ya kita perbuat. Ya ini misal saya dalam ceramah ini menjelaskan, dan ini betul, saya hanya menjelaskan kepada kaum saya, yakni kaum muslimin, saudara saya seiman, di forum ceramah ini. Ini yang hanya bisa saya lakukan, lalu berdoa kepada Allah. Dan kalau bicara soal kesesatan, ini benarlah sabda Nabi tadi bahwa akan muncul di hari akhir nanti, kata Nabi, yakni duat mubalik yang berdiri di pintu-pintu jahanam. Dia mengajak kesesatan dengan berbagai macam kesesatan, termasuk di dalamnya yakni mengajari yakni kaum muslimin yakni kesatuan agama itu. Dan lucunya mereka mendakwakannya cuma di kita, sesama dia muslim, sesama muslim di masjid. Dia nggak berani, berani nggak dia mengatakan di tempat ibadah lain semua agama kita sama? Nggak berani. Kenapa? Karena pasti diketahui nggak sama. Lu sama gua nggak sama, gua surga lu neraka. Dia sama kita. Maka Yunda, yang bisa kita lakukan adalah kita membenahi diri kita. Dan siapa yang bisa? Kalau kita pembala rumah tangga, anak cucu kita. Kalau dia dai, dia di mana dia dakwah, di situ dia. Termasuk saya pada subuh ini, yakni menyampaikan hal ini. Dan barangkali sebagian kita sudah paham, minimal makin kokoh lagi. Yang belum paham, jadi tahu begitu loh kedudukannya. Begitu Yunda. Adapun yang terjadi kita serahkan kepada Allah, karena memang kita akan diuji oleh hal itu. Berapa banyak kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yakni penyalahgunaan dalam syariat itu. Nikah beda agama, ya kan? Yakni perempuan muslim nikah dengan laki-laki non muslim, dan seterusnya, banyak sekali dalam hal ini. Cukup ya, silakan. Oh iya, nggak apa-apa. Ini saya ini memang sangat minim masalah agama saya gitu kan. Saya itu jadi suka bertanya ya, dari ilmu apa, dari apa fikih apa gitu ya, yang suka bercerita tentang di akhirat itu kayak Ustaz bilang tadi kan. Karena dia mengikuti Nabi Muhammad begini, kata Tuhan begini. Sedangkan kita ini kan tidak pernah tahu kalau orang yang sudah mati. Sampai sekarang saya pikir tidak ada, karena saya ini kan suka pakai logika, Ustaz. Jadi kalau saya dengar cerita di dunia akhirat Nabi Muhammad begini, masyarakat ini begini begitu, saya itu timbul apa iya ya? Kok kayaknya seperti cerita dunia gitu. Nah, saya berpikir begitu pun dosa nggak saya ini gitu. Seperti tadi saya bilang kan, siapa tadi temannya Nabi Muhammad yang ini akhirnya kata Tuhan, ini temannya Nabi Muhammad akhirnya dibebaskan di sini. Nah, maksud saya itu dari mana? Dari tahu siapa yang sudah melihat sejarah itu. Baik. Pertanyaan yang bagus sekali. Ya, ini bagaimana saya bisa mempercayai yakni apa yang disampaikan para dai itu? Ya, yakni yang pertama, sebagai seorang muslim kita ada dalam keimanan itu, Ibunda, yakni beriman dengan hal yang ghaib. Itu mau nggak mau kita. Surga neraka itu ghaib. Malaikat maut ghaib. Kenapa kita percaya itu ada walaupun kita belum pernah melihat? Dari rukun iman yang 6 itu, Allah, malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab rasul-rasul, hari kiamat, qada dan qadar, 6-nya itu ghaib. Allah ghaib, malaikat ghaib,
Ada yang pernah melihat malaikat? Ada? Pernah melihat malaikat? Ada yang mau melihat malaikat maut? Ada? Nanti kita akan melihat malaikat maut waktu meninggal. Karena goib memang ibunda, goib. Hal yang goib. Kemudian nabi-nabi, rasul-rasul itu dulu nggak goib, tapi sekarang apa? Goib. Nabi Muhammad yang nabi yang terakhir, goib 1400 tahun lalu sudah wafat. Nggak ketemu kita, karena keimanan kita percaya beliau. Hari kiamat, goib. Kita percaya Al-Qari'ah, Izazul, nanti bumi ini akan hancur semuanya. Semua yang bernyawa akan mati. Kita akan hidup di alam yang baru, negeri yang baru, alam akhirat dengan berbagai macam episodenya itu. Ada yaumul hisab, yaumul mizan, ada padang mahsyar, ada asyirat. Itu ghaib. Nah, tunggu, belum selesai saya jawab. Nah, kemudian hal-hal yang gaib tadi itu bisa tahu dari mana kita? Ya, ini dari Al-Quran. Karena 6 rukun iman itu 5-nya gaib, 1 yang nyata, ya ini Al-Quran. Dari Al-Quran itu kita tahu nih di 114 surah, 6.600 sekian ayat, sekian puluh juz. Nah di situ kita landasannya. Lalu dijelaskan oleh Nabi tafsirnya. Hadis, oh ini maksudnya. Oh ini para ulama juga yang ilmu tafsir menjelaskan ini maksudnya begitu. Jadi kalau ada yang tidak masuk di akal kita, itu dalam keimanan. Makanya waktu Nabi mengatakan aku tadi malam dari Al-Aqsa, lalu aku naik ke Sidratul Muntaha, menerima perintah dari Allah, sholat. Lalu aku turun, sekarang sudah berada. Banyak orang yang murtad, kecuali beberapa orang, salah satunya Abu Bakar, maka dia dapat gelar As-Siddiq itu, membenarkan itu. Jadi memang ada beberapa hal yang memang itu hanya bisa diterima dengan keimanan. Tapi sebenarnya kalau dengan logika juga bisa masuk kadang-kadang. Logika orang sekarang bisa. Ya ini Nabi naik suatu kendaraan yang kecepatannya itu apa? Melebihi kecepatan suara, cahaya, dan itu ilmu orang lebih tahu lah. Tapi yang jelas Allah yang memiliki kecepatan itu. Allah yang memiliki waktu itu. Bagi Allah itu mudah. Begitu Yunda, paham nggak? Bisa nggak? Jadi kalau sudah keimanan memang kadang-kala sesuatu itu dia tidak bisa diterima oleh. Bagaimana seseorang mengakui ada seseorang lahir tanpa disentuh laki-laki, disentuh, tapi kita beriman. Siapa itu? Siapa? Nggak bisa. Lahir tanpa seorang, bagaimana logika kita bisa menerima ini? Bahkan yang lebih dahsyat lagi, Adam alaihissalam, dia ada tanpa ayah dan ibu, diciptakan langsung oleh Allah dengan kedua tangannya. Lalu dari Adam Allah ciptakan Hawa, istrinya, dari tulang rusuk, ini tulang rusuk yang paling bengkok. Makanya kata Nabi, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Maka jangan kamu paksa dia, karena dia akan patah, berlemah lembutlah itu. Begitu ibunda. Jadi selama itu memang ada di sumber-sumber yang valid, yang sahih di agama kita, kita meyakini. Kecuali kalau ada yang berita yang tidak jelas. Ada orang ngaku ada rantai turun dari langit ke dia, rantai emas, lalu dia naik. Itu dari mana? Ada orang bisa terbang tanpa sayap misalnya. Itu hayal, itu mimpi. Tapi kalau ada dari nas sumber kita, ibunda, itu kita meyakininya.
Walaupun kadang-kala tidak masuk di banyak. Makanya ada istilah kita misalnya mukjizat dan lain sebagainya itu. Cukup Ibu paham Bunda? Jadi dia dibangun, memang asas agama kita itu dibangun dengan keimanan. Makanya saya katakan tadi, rukun iman itu saja dia di hal yang ghaib. Allah ghaib, malaikat ghaib, nabi-nabi sudah ghaib, hari kiamat ghaib, qada dan qadar apalagi ghaib, nggak ada yang tahu. Habis waktu. Cukup. Belum selesai padahal, ya Allah. Jadi ya tidak boleh kita tasyabbuh tadi itu. Jadi kita punya hari raya sendiri. Oleh karenanya saya menasihati diri saya dan kita semua untuk tidak melakukan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang di dalam non-muslim itu. Ya, ini mereka punya hari raya sendiri, kita punya hari raya sendiri. Dan termasuk juga tidak boleh kita melakukan apa saja yang termasuk bagian dari yakni kegiatan dari mereka itu, termasuk di dalamnya yakni mengucapkan selamat hari raya mereka itu. Ini sudah jelas itu, ya, sudah jelas sekali itu ya. Maka kalau dari para ulama menyebutkannya bahwa kita sudah tahu ya, ini dari mana asal usul hal tersebut ya, dan telah terbit juga dari para ulama kita, yakni dengan segala dasarnya, yakni larangan melakukan hal itu, yakni semisal mengucapkan selamat hari Natal. Ini kita bisa buka di misalnya di fatwa-fatwa yakni ulama kita dari Majelis Ulama Indonesia, termasuk juga fatwa Tarji Muhammadiyah, dan sebagiannya para ulama misalnya mereka menyebutkan bahwa dalil larangan mengucapkan selamat Natal itu dari Al-Quran, Al-Furqan, surah Al-Furqan ayat 72, yakni wallazina la yashhaduna az-zur, yakni orang-orang yang tidak menyaksikan zur. Ditafsirkan oleh para tabi'in dan para sahabat, mereka menafsirkan zur itu yakni hari raya non-muslim, yakni upacara syirik, kesirikan dan permainan musik dan sebagainya itu. Nah, ini sudah ada di keterangan para ulama kita itu. Nah, ini jadi para ulama kita sudah menjelaskannya itu. Termasuk juga fatwa MUI ya, dan seterusnya itu. MUI pada tanggal 7 Maret 1981 Masehi di Jakarta, yakni mereka sudah mengeluarkan fatwa, yakni setelah memperhatikan, menimbang, MUI memfatwakan yang pertama, perayaan Natal di Indonesia meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa, akan tetapi Natal itu tidak dapat dipisahkan dari soal-soal di atas. Yang kedua, mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram. Yang ketiga, agar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat dan larangan Allah, dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan perayaan Natal. Dan termasuk juga upacara itu masuk bagian daripada perayaan tahun baru itu. Makanya dia satu ini kan, apa nama itu? Kalau tulisan di mall itu namanya Happy New Year itu apa? Itu. Apa? Saya kok tidak jago bahasa Inggris.
Apa ya anda bahasa Inggrisnya? Apa ya? Merry Christmas. Apa? Ayo anda jago bahasa Inggris. Merry Christmas and itu satu ininya, satu apa? Satu paket itu. Maka hendaklah kita kaum muslimin menjauhi hal tersebut. Karena memang kalau cukuplah tadi ayat yang kita baca tadi, yakni lakum dinukum waliyadin. Cukup itu menjadi dasar kita, yakni larangan kita mengikuti hal-hal yang tersebut. Bahkan kita ketahui bahwa ulama kita sudah menjelaskan itu. Salah satu di antaranya Majelis Ulama Indonesia dengan ketua umumnya pada saat itu Buya Hamka, dan beliau sampai mengundurkan diri. Beliau disuruh cabut fatwa itu, beliau tidak mau. Semoga Allah merahmati. Betul ya Ustaz Rahmat? Semoga Allah merahmati beliau. Dan fatwa dari Majelis Tarjih pun seperti itu, sudah menukil hal tersebut. Cukup ya? Ada yang ingin bertanya? Menambahkan? Ayah anda, ibunda ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang luas kepada kita untuk kita kokoh di dalam akidah Islam kita tanpa kita mencampur adukkan, yakni yang hak dengan yang batil, yakni tauhid dengan syirik, yakni amal soleh dengan maksiat. Dan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan seperti itu. Semoga dengan sebab itu Allah masukkan kita dan keluarga kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.